Shalom, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Mari kita panjatkan pujian dan syukur kepadanya. Nah, saudaraku sekalian, di dalam video berikut ini saya akan membagikan sebuah pernyataan dari seorang apologet Muslim yang selalu mengklaim ayat-ayat kitab suci Alkitab dan menghubungkan dengan kedatangan seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yohanes 14 ayat ke-6, Yesus menjanjikan sang kebenaran, yaitu Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah klaim-klaim mereka ini mendasar atau hanya asumsi belaka? Kita akan melihat faktanya di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Apakah ada nubuatan terkait dengan kedatangan seorang Nabi Muhammad SAW yang selalu dipuji dan disanjung dan dijunjung tinggi oleh saudara-saudara kita umat muslim? Ya, sekalipun kita percaya bahwa Nabi Muhammad berasal dari keturunan Ismail, sebagai apologet Kristen atau sebagai seorang Kristen yang mempelajari tentang kitab-kitab sejarah, kitab para nabi, kitab puisi, ataupun yang dikenal dengan kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, tidak ada satu ayat pun yang menubuatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Sekalipun ada klaim-klaim yang mengutip dari Ulangan pasal 18 ayat yang ke-18 dan juga dihubungkan dengan Yohanes pasal 14, pasal 15, bahkan pasal 16, yaitu tentang janji Yesus Kristus tentang seorang penghibur atau seorang penolong yang akan datang kemudian. Dan inilah adalah klaim-klaim daripada saudara-saudara kita. Bahkan Yesus pun sudah menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Seperti yang saya katakan bahwa di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, salah satunya kitab Taurat yang dikutip adalah Ulangan pasal 18 ayat yang ke-18. Di sini saya bacakan buat teman-teman semua. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka, seperti engkau ini. Engkau akan menaruh firman-Ku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka yang kuperintahkan kepadanya. Ulangan pasal 18 ayat 18. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan disinilah mereka mengingat kembali kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada mereka. Dan ayat ini juga ditujukan kepada umat Yahudi, bangsa Israel pada saat itu, bahwa akan datang seorang nabi dan akan muncul di tengah-tengah kamu, dan nabi itu berasal dari keturunan Daud, yaitu dari suku Yehuda, yang ditujukan suku Yehuda, yaitu nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus, nubuatan tentang kedatangan Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih. Jadi tidak ada nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad di sana. Lalu kemudian kita melihat di dalam kitab Injil, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Sekalipun ada mereka kutip ayat yang ke-26. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, 16, 17. Aku meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Roh kebenaran ini lalu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yaitu Parakletos. Parakletos itu adalah seorang penghibur, seorang penolong yang akan datang. Yaitu Parakletos, terjemahan lain juga yaitu Paraklete dan Periklotus. Nah, teman-teman kita juga menggunakan istilah ini, saudara. Tetapi kemudian mereka melihat bahwa Parakletos ini kurang cocok dengan apa yang mereka asumsikan terkait dengan seorang nabi atau terkait dengan figur seorang nabi. Lalu kemudian mereka menggunakan istilah Periklotus. Periklotus itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yaitu yang termasyur, yang termulia, dan yang terpuji, yaitu Ahmad, Nabi Muhammad. Nah, inilah yang kemudian membuat Jonathan Nandar semakin percaya diri dan bangga dengan ayat ini, bahwa ayat ini ditujukan kepada seorang Nabi Muhammad SAW yang akan datang kemudian. Bahkan Yesus pun sudah menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Ayat ini mengkonfirmasi tentang kedatangan seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus yang berasal dari Bapa,
yaitu di dalam Sang Firman itu, Yesus Kristus. Kitab Jabur, kitab Torah, dan kitab Injil ini merupakan sumber ajaran umat Kristen bahwa tidak ada satupun di sana ayat yang menubuatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sebagai orang Kristen atau sebagai seorang apologet, kita tidak menerima klaim ini karena klaim ini sesungguhnya tidak mendasar dan tidak ada fakta-fakta yang kita temukan di dalam ayat-ayat kitab-kitab sejarah seperti kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab puisi atau kitab-kitab Jabur. Saya mengatakan kepada saudara Jonathan Nandar yang mengatakan bahwa ini nubuatan terkait dengan seorang nabi yang cocoknya dengan Nabi Muhammad SAW, maka ini kurang pas. Ya. Nah, kita akan terus ya memberikan bantahan dan juga serta meluruskan setiap klaim-klaim yang tidak mendasar seperti Jonathan Nandar.